Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Alfarizi Zain dari kelas 2C Abu Bakar Al-Bayan Nufat School. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Yahya. Kisah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam terdapat dalam surat Ali Imran ayat 38 sampai 41. Nabi Yahya dikenal sebagai orang alim, menguasa ya soal keagamaan dan hafal kitab Taurat dan menjadi hakim dalam hukum dalam menegakkan kebenaran. Nabi Yahya hidup pada masa di saat Palestina dipimpin oleh Raja Herodes. Raja Herodes sudah memiliki permaisuri, tapi ia masih merencanakan menikahi kemenakannya sendiri yang bernama Herodia. Herodia adalah wanita yang jahat. Ia malah senang jika diperistri dengan seorang raja yang merupakan pamannya sendiri. Ia adalah seorang gadis yang haus kekuasaan dan harta. Yahya melarang dan memberikan fatwa bahwa pernikahan semacam ini dilarang karena bertentangan dengan syariat kitab Taurat dan Zabur. Sebagian besar orang-orang istana setuju dengan pendapatnya Yahya. Raja pun menjadi merasa malu dan murka. Ia dan Herodia mencoba mencari jalan untuk membungkam mulut Nabi Yahya. Bahkan bila perlu mereka akan membunuhnya. Maka suatu hari dengan berdandan cantik, Herodia mencoba menemui Yahya di rumahnya. Ia mencoba merayu Yahya untuk melakukan perbuatan zina. Ia berharap sesudah melakukan perbuatan nista itu Yahya akan menjadi penurut dan tidak lagi menentang pernikahannya dengan Raja Herodes. Tentu saja rayuan ini ditolak oleh Yahya. Yahya tidak tergoda sedikit pun, dan sebaliknya ia merasa jijik dan marah dengan ucapan Herodia yang sangat tidak sopan. Ia pun mengusir Herodia dengan keras dari rumahnya. Dia pun merasa malu dan terhina sekali karena ia sangat dendam dan membenci Yahya. Ia mencoba memfitnah Yahya dengan mengadu kepada Herodes bahwa Yahya telah mencoba menggodanya untuk melakukan perbuatan zina. Tentu saja fitnah Herodia ini membakar kemarahan Raja Herodes. Ia mengutus bala tentaranya untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Pasukan yang diutus raja pun mendatangi Yahya di saat ia sedang menunaikan sholat bersama ayahnya. Mereka pun memenggal Nabi Yahya di depan Nabi Zakaria. Setelah berhasil memenggal kepala Nabi Yahya, mereka pun bergegas ke istana dan menyerahkan kepala Nabi Yahya kepada Raja Herodes. Tidak hanya itu, mereka pun memburu Nabi Zakaria sebagai saksi mata. Nabi Zakaria juga mengeluarkan fatwa haram pernikahan semacam ini. Nabi Zakaria pun mencoba menyelamatkan diri dengan masuk ke hutan. Nabi Zakaria mengumpat di dalam pohon besar yang batangnya terbuka. Setan membantu pasukan raja yang lagi kesulitan mencari Zakaria. Setan menunjukkan tempat persembunyiannya. Kemudian mereka pun memotong pohon yang dimana Zakaria bersembunyi dengan gergaji, dan akhirnya Zakaria pun meninggal di dalam pohon tersebut. Setelah kejadian ini, Allah menghukum Raja Herodes dan pengikutnya dengan hukuman yang sangat mengerikan. Mereka meleleh dan terbakar seperti lilin yang dipanaskan. Semua bangunan kerajaan pun hancur, lebur, dan terbakar. Tanahnya menjadi tandus, kering, dan sampai beberapa puluh tahun. Tanah dan reruntuhan kerajaan pun menjadi bangunan tua tandus,
dan menakutkan. Hukuman ini hanya diberikan kepada orang-orang yang zalim, yang melanggar perintah Allah. Semoga kita terhindar dari golongan orang-orang yang zalim dan diselamatkan dari siksaan Allah semacam itu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.